Dentuman musik menggema memenuhi klub malam mewah yang ada di daerah Taiwan tersebut. Yan tengah menikmati wine sendiri, namun tiba tangan menyentuh bahunya membuat wanita itu menoleh ke belakang. Tetapi kaget Yan melihat lelaki itu ada di belakangnya. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Yan. "Aku sedang mencari orang tersangka, lalu tidak sengaja melihatmu," jawab Minhyu. "Tentu saja bisa," jawab Yan. Minhyu tersenyum kemudian duduk di samping Yan. Memesan vodka pada waiter membuat Yan sedikit terkejut. "Bukankah Anda sedang bertugas?" tanya Yan. "Anggaplah ini sebagai istirahat," jawab Minhyuk meneguk vodka yang dia minum langsung dari botol. Hal itu kembali membuat Yan kagum. Apa bisa seorang detektif minum seperti ini? "Kau lucu Yancy," Yan tersenyum. "Kau juga orang yang cukup menyenangkan, Detektif Lee. Terima kasih atas pujiannya," jawab Minhyuk. Kedua orang itu kembali melanjutkan perbincangan mereka saat Yan tertawa satu sama lain sampai akhirnya Yan berdiri dari duduknya, namun tubuhnya oleng karena kepalanya yang pening akibat mabuk. "Kau tak apa-apa?" tanya Minhyuk menahan pinggang Yan yang akhirnya membuat tatapan sayu wanita itu tatapan Minhyuk. Setelah memesan kamar, Minhyuk memapa wanita mabuk itu sampai ke dalam kamar hotel. Saat hendak merebahkan Yan ke atas ranjang, pergerakan Minhyuk menjadi tidak seimbang dan akhirnya pria itu jatuh menindih Yan. Yan membuka matanya kembali, tatapan dua orang itu bertemu. Tatapan Minhyuk turun melihat bibir merah wanita itu. Entah apa yang lelaki itu pikirkan sampai akhirnya dia Yan menjamkan matanya. Wanita itu mulai terbawa permainan Minhyuk. Bahkan sekarang Yan mulai lelaki itu mengalungkan tangannya pada leher Minhyuk, menarik dengkul pria itu agar dalam. Minhyuk menjauhkan wajahnya ketika oksigen mulai menipis. Napas pemburu keduanya yang berbau alkohol itu saling menerpa wajah masing-masing. "Apa kita bisa melanjutkannya?" tanya Minhyuk. Yan menolak kecil membuat Minhyuk tersenyum, kemudian kembali menyambar bibir Yan. "Jika kau bisa melakukannya dengan wanita lain, maka aku juga bisa," Kim Taehyung batin Yan. Han Yan benar-benar melampiaskan emosinya malam ini tanpa tahu bahwa apa yang dia lakukan saat ini mungkin saja akan menjadi bumerang untuknya, bahkan bisa menghancurkannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Lee Min-hyuk, pria itu bangkit dari rekan dan segera memakai pakaiannya. Lelaki itu melirik Yan yang tertidur lelap setelah kegiatan melelahkan yang mereka lakukan 1 jam lalu. Min-hyuk mengambil ponselnya serta benda kecil yang ada di atas lemari di samping ranjang. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu memori dari benda kecil yang merupakan kamera tersembunyi itu dan memasangnya ke ponsel.
Aku sudah mengirimkannya ucap pria itu pada orang di seberang telepon. Kerja bagus, ucap orang itu. Selamat atas promosimu. Kedua dimulai, lanjut orang itu. Setelahnya menutup panggilan tersebut. Mendiang tersenyum. Pria itu lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Pria itu terkekeh melihat beberapa bedak pada leher dan dadanya. Toh Kim Tae Hyung, kau benar-benar beruntung memiliki istri seperti Han Yen, guman pria itu sambil terkekeh. Wanita itu mengumpat tertahan lalu menjambak rambutnya semakin membuat suara hitam itu acak-acakan. Ia ingat semua yang dilakukan tadi malam bersama detektif itu. Tapi kemana lagi itu sekarang pergi? Ia memutuskan turun dari ranjang. Namun baru saja berjongkok untuk memungut pakaian yang ada di lantai, wanita itu sudah berputar dan mual menyerangnya. Ia menutup mulutnya dan segera lari masuk ke dalam toilet memuntahkan semua isi perutnya. Ian kembali terduduk dengan napas memburu. Bahkan wanita itu masih belum mengenakan pakaian harus Samuel itu kembali muntah. Namun lagi-lagi hanya air liur yang dia muntahkan. Kenapa tak bisa keluar? Kesalnya. Setelah menunggu beberapa menit saat rasa mualnya tak ada lagi, wanita itu pun memutuskan untuk membersihkan dirinya lalu keluar dari dalam kamar mandi itu. Segera memakai pakaiannya dan keluar dari dalam hotel. Nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Ian mengernyit bingung kenapa tiba-tiba nomor detektif Lee tidak bisa dihubungi, padahal dia hendak meluruskan apa yang terjadi di antara mereka. Tadi itu hanyalah kecelakaan dan ingin meminta itu untuk melupakannya. Lift sampai di lantai 5 di mana bangsal VIP berada. Wanita itu keluar dengan langkah gondreng. Perawat wanita di belakang Ian memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Nona, pikir perawat wanita itu ketika Ian jatuh ke lantai. Wanita itu tak sadarkan diri. Wajahnya berpucat serta keringat dingin membanjiri pelipisnya. Di tempat lain di apartemen, Ting masuk ke dalam apartemennya dan disambut suasana apartemen yang sunyi. Pria itu menghela napas karena tak menemukan keberadaan Ian, tanda wanita itu tidak pulang tadi malam. Apa ini? Gumanya melihat sebuah video yang dikirim oleh nomor tidak dikenal itu. Video itu dikirim pukul 2 pagi tadi. Theo segera menekan tombol play. Tubuhnya membeku ketika melihat dua orang yang sedang di atas ranjang. Theo kenal wanita itu, sangat-sangat mengenalnya. Theo mempercepat video tersebut sampai adegan di mana dua orang itu sang menggerakkan di atas. Ponsel Taeyong terjatuh ke lantai bersama air mata pria itu tak bisa dia bendung. Wanita di dalam video itu adalah istrinya, Han Yen. Ian buka matanya perlahan bahwa kamar rumah sakit yang sungguh dia benci masuk. Menggoda penciumannya, wanita itu melirik ke kanan di mana seorang wanita cantik bersendal dokter tengah menatapnya tertutup penuh kehangatan.
kabar yang seharusnya sangat membahagiakan, namun kenapa hanya kekosongan yang Ian rasakan? Kenapa kau menangis? Naya tersenyum mengusap air mata yang kini mengalir dari sudut Ian. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu, jawab wanita bermargahan itu. Isi mengingat apa yang sudah dia lakukan tadi malam. Minum minuman beralkohol yang seharusnya dia jauhi dan bahkan melakukan kesalahan yang sangat fatal yang mungkin saja bisa melukai janin kecilnya. Dia merasa tidak pantas menjadi seorang ibu. Naya tersenyum, aku akan keluar, ucap Naya dengan senyum manisnya. Wanita bermarga Kim itu pun keluar bersama dengan Jin, menyisakan Ian serta Taeyong di dalam. Aku hamil, ucap Ian. Lalu wanita itu terdiam dengan jawaban yang Taeyong lontarkan. Bukan jawaban itu yang dia inginkan. Bukankah kau seharusnya memberitahukan kabar ini kepada ayahnya? Apa maksudmu, Kim Taeyong? Ian mendudukkan dirinya menatap pria yang berstatus sebagai suaminya itu penuh kebingungan. Apa maksudmu, Jan? Ini anakmu, Kim Taeyong, bentak Ian. Wanita itu benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Taeyong. Ian mengatakan, pas berusaha untuk tidak terbawa emosi. Bila aku mengakui kesalahanku, benar aku melakukannya semalam karena aku ingin membalasmu. Tapi aku bersumpah jika janin dalam kandunganku ini adalah anakmu. Bagaimana mungkin aku ambil anak pria itu hanya dengan semalam? Kim Taeyong, sadarlah. Dan lagi, kau pikir aku percaya? Aku tahu berapa kali kau tidur dengan detektif itu, atau mungkin pria lain, bahkan Taeyong dan asistenmu itu. Kau menuduhku berselingkuh. Aku tak menuduhmu, tapi jika benar sikapmu sejak awal yang menggodaku, sering mungkin kau sering menggoda lelaki lain, jawab deh. Kalau gitu ya bercerai, ucap dia. Bukankah itu yang kau mau? Mari kita bercerai. Ini menganggap kepalanya. Aku tak mau bercerai. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup tanpa seorang ayah. Janin itu bukan anakku. Ia terkejut spontan turun dari ranjang karena kehadiran Taeyong yang kini tiba-tiba masuk dan menghantam wajah Taeyong. Kau benar-benar, teriak pria itu. Taeyong terbaring di lantai dengan Taeyong yang duduk di perut lelaki itu menghantam kuat berulang kali wajah Taeyong dengan tinjunya. Setelah membuatnya hamil, kau tidak mau mengakui anakmu. Kau ya macam apa? Lupa hentikan. Ian berusaha menarik tangan Taeyong, namun pria itu benar-benar kerasukan riok terus memukul wajah Taeyong yang kini babak belur. Apa, aku mohon hentikan, lirih Ian. Rasa pusing kembali mendarah wanita itu. Daunnya benar-benar lemas dan wanita itu kembali berakhir tidak sadarkan diri. Senyum mengembang di wajah pria itu ketika tatapannya bertemu dengan mata indah Ian yang begitu mirip dengan adik iparnya. Bahkan bibir pucat milik wanita itu yang sedang tersenyum sungguh mirip dengan senyum kedua orang tuanya.
Apa yang ayah lakukan di sini? Ayah harusnya istirahat di kamar. Aku tidak ya, ucap Yan. Farhan menghela napas. Dia tahu masalah yang kini kembali menimpa rumah tangga Yan dan Taeyong karena Taeyong sudah menjelaskannya ketika harinya bahwa Yan tidak sadarkan diri. Ayah, dari Yan, air mata itu kembali mengalir dari sudut mata Yan. Sebenarnya dia tidak ingin menangis dan terlihat menyedihkan, namun kali ini dia benar-benar tidak bisa menahannya. Sungguh sangat menyakitkan. Tuan mengangguk pria itu lalu melirik pada laki-laki yang datang bersama Jin. Taeyong, bisakah kau menjaga Yan beberapa hari? Tanya Tuan Han. Paman, jawab Taeyong. Jin kemudian membawa Tuan Han yang duduk di kursi roda itu keluar dari dalam kamar inap Yan. Taeyong tersenyum kemudian mengambil ranjang Yan yang duduk di kursi di samping ranjang tersebut. Hei, jangan menangis, kau sangat cengeng, ucapnya untuk menggoda Yan. Gadis kecilku hamil sekarang, celetuk Taeyong membuat Yan terkekeh dengan jantan lelaki itu. Aku mau apa, ucap Yan. Untuk apa? Pintu kamar Yan kembali terbuka. Yonggi masuk dengan wajah merah padam. Di mana pria brengsek itu? Aku akan, geram lelaki itu melihat ke seluruh penjuru ruang. Apa sudahlah, jangan berburuk masalah ini, tegur Yan. Kau terlambat sama kita yang dia sudah pergi. Untung saja dia masih hidup, jadi aku bisa mengajarnya lain waktu. Lanjut lelaki itu. Aku akan melaporkannya pada Paman Lee, ucap Taeyong membuat Yan menghela napas. Ini semua salahku, ucap Yan. Jika saja semalam aku tak melakukan hal gila itu, Taeyong pasti tidak beranggapan seperti tadi. Lanjutnya membuat Taeyong serta Yonggi menghela napas kasar. Lalu tolong cari informasi mengenai detektif Lee Min Hyuk yang bekerja di kepolisian Incheon. Lalu cari keberadaan pria itu sekarang. Yonggi segera mengakhiri panggilan lalu menatap Taeyong dan Yan bergantian. Aku curiga jika pria itu adalah dalangnya.